Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Dedi Tanjung, dari jurusan Teknik Kimia, kelompok 41 KKN Tematik Untirta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai, seperti yang ada pada judul, yaitu Introduction to Chemical Engineering, atau pengenalan akan teknik kimia. Informasi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua yang ada pada jenjang sekolah menengah, yaitu khususnya pada sekolah menengah akhir yang akan melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk pada slide yang pertama. Apa sih pengertian daripada teknik kimia? Menurut anggaran dasar AIC atau American Institute of Chemical Engineers, teknik kimia adalah profesi di mana pengetahuan tentang matematika, kimia, dan pengetahuan lainnya yang diperoleh dari studi, pengalaman, dan praktek diterapkan untuk mengembangkan cara-cara yang ekonomis bagi pengguna materi dan energi untuk kepentingan manusia. Sedangkan menurut Howard Everest, teknik kimia adalah bidang kegiatan yang menggunakan ilmu pengetahuan terhadap masalah memproduksi bahan-bahan yang bermanfaat secara ekonomis melalui proses yang melibatkan fenomena kimia dan atau kimia fisika dalam satu langkah lebih. Uh, gimana? Udah pada paham belum? Simpelnya sih seperti ini. Simpelnya itu, teknik kimia merupakan ilmu dan seni penerapan proses untuk menghasilkan barang yang berguna, atau biasanya kita sebut juga dengan engineering of processes. Seperti itu. Teknik kimia terkait dengan proses-proses industri, di mana bahan baku diubah atau dipisahkan sehingga dihasilkan barang-barang yang lebih berguna dan memberikan keuntungan secara ekonomi atau layak jual. Simpelnya yaitu teknik kimia merupakan jurusan yang mengubah raw material atau bahan baku yang diproses menggunakan proses kimia fisika dengan perhitungan matematikanya dan dihasilkan suatu produk jadi ataupun produk setengah jadi. Apa saja sih produk-produknya? Nah, berikut merupakan produk-produk daripada proses industri kimia. Ada susu, gula, mie, garam, kopi, bahan bakar, kain, ban, dan banyak lagi, masih banyak lagi. Seperti itu. Lalu, bagaimana dengan kimia murni? Sama nggak sih sama teknik kimia? Kimia murni atau biasa jika di universitas, kimia murni berada pada fakultas MIPA atau matematika dan IPA. Nah, ini merupakan hubungan dan keterkaitan antara teknik kimia dan kimia murni. Seperti yang dilihat pada grafiknya, terlihat bahwa teknik kimia dan kimia murni memiliki lahan yang cukup sangat jauh berbeda. Kimia murni lebih berfokus kepada penemuan, sedangkan teknik kimia lebih berfokus kepada penerapan. Nah, gimana sih maksudnya? Begini, teknik kimia itu lebih menerjemahkan hasil penelitian dalam skala laboratorium untuk proses produksi komersial. Artinya bahwa jika kimia murni, dia berfokus kepada skala laboratorium. Sedangkan teknik kimia berfokus pada skala komersial, yaitu skala yang lebih besar. Peran dari teknik kimia ini yaitu kita sebagai teknik kimia, lulusan teknik kimia nantinya, yaitu dapat mengembangkan dari skala laboratorium kepada skala komersial atau produksi yang lebih banyak seperti itu. Yang kedua yaitu kita harus bisa merancang sebuah proses perubahan bahan baku tersebut menjadi produk jadi dalam skala massal atau komersial yang lebih besar. Kemudian, teknik kimia juga merancang pabrik, di mana perancangannya meliputi alat-alat produksinya, kehandalan proses, kelayakan ekonominya, sistem perpipaan, kebutuhan energi, uji coba produksi, dan masih banyak lagi. Ini merupakan konsep, dapat dilihat bahwa yang bagian atas sebelah kiri, yaitu sebuah konsep, basic konsep daripada kimia dalam skala laboratorium. Kemudian, dikonversikan ke dalam skala besar atau skala massal, menggunakan desain
dan jadilah pabrik yang dapat terlihat pada gambar yang sebelah kanan. Seperti itu. Lalu kurikulum apa saja sih yang ada di teknik kimia? Pada dasarnya jika kita berkuliah di teknik kimia, untuk semester awalnya kurang lebih masih sama dengan pelajaran yang ada pada sekolah menengah atas. Namun di sini akan lebih diperdalam, yaitu pada basic science-nya, yaitu pada matematika, fisik, dan juga chemistry atau kimianya. Lalu kemudian pada semester menengah, kita akan mulai mempelajari mengenai engineering sciences-nya, yaitu berupa termodinamika, transport fenomena, dan numerical analysis-nya. Tiga materi ini merupakan materi yang sangat penting. Kita harus mempunyai landasan yang sangat kuat di sini, engineering science-nya. Karena proses itu berbicara tentang kalor, kerja, kesetimbangan fasa, kesetimbangan kimia, kemudian heat transfer, kemudian mechanical fluidanya, transfer masanya seperti apa, dan bagaimana cara mengkonversikannya suatu rumusan masalah ke dalam persamaan, baik persamaan reaksi maupun persamaan matematikanya. Yang terakhir yaitu ada pada engineering design. Kita diajarkan untuk bisa dan harus sangat memahami bagaimana desain suatu separation process, proses kontrol, proses desainnya, chemical reaction-nya, atau reaksi kimianya, kemudian bagaimana cara menggunakan software daripada desain tersebut, seperti itu. Lalu bidang teknik kimia apa saja sih yang akan kita lakukan setelah kita lulus nanti? Kita bisa berkecimpung di dunia chemical atau kimia, ada kemudian di dunia elektronik, di dunia bahan bakar, food atau consumer product, makanan, material, bioteknologi, di industri paper atau kertas, engineering services, design and construction kita juga bisa masuk, kemudian ada pada dunia research juga kita bisa masuk, di dunia environmental kita juga bisa masuk, business services kita juga bisa masuk, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Berikut merupakan perusahaan-perusahaan yang melibatkan proses kimia di dalam produksi hasil jadinya, yaitu ada Pertamina, Chevron, Total, dan juga Conoco yang bergerak di bidang energi, Tiga Roda Indosemen yang kita tahu sebagai produksi semen, Sinarmas Pulp and Paper sebagai produksi kertas, kemudian ada Unilever, yaitu pada bagian sampo, sabun, dan lain-lainnya juga, GT Radial, yaitu pada bagian ban, produksi ban, yaitu industri pengolahan karet, dan masih banyak lagi. Nah, seperti yang kita tahu, kita berada di Banten. Banten terkenal dengan kota industrinya. Berikut merupakan perusahaan-perusahaan industri kimia yang ada di daerah Banten, yaitu ada Chandra Asih Petrochemical, kemudian ada Nippon, ada Mitsubishi Chemical Indonesia, ada juga Asahi Mas, dan masih banyak lagi. Sebenarnya sangat banyak sih. Ini data yang saya dapat pada tahun 2006. Kemungkinan pada tahun-tahun sekarang ini sudah sangat banyak lagi, lebih berkembang lagi di daerah sekitar Banten. Seperti itu. Selanjutnya yaitu yang sangat menarik, gimana sih gaji daripada engineer teknik kimia? Nah, untuk teman-teman yang masih fresh graduate atau yang bekerja kurang daripada 1 tahun, biasanya dihargai antara 50.000 sampai dengan 60.000 dolar per tahunnya. Sedangkan teman-teman yang 1 sampai 4 tahun, 60.000 sampai dengan 80.000 dolar per tahunnya. Angka ini akan semakin naik dengan semakin banyaknya pengalaman kita, karena kita pasti lebih gampang beradaptasi ketika kita punya pengalaman, dan kita lebih cepat tanggap untuk menanggapi pekerjaan yang akan kita lakukan di suatu perusahaan. Seperti itu. Lalu, gimana sih dengan teknik jurusan lainnya? Nah, berdasarkan data yang didapat dari National Association of Colleges and Employees, bahwa nilai
fresh graduate untuk starting job daripada seorang chemical engineer itu lebih tinggi dibandingkan beberapa jurusan lainnya, yaitu berada pada range 50.000 sampai dengan 60.000 dolar per tahunnya. Lalu, apa saja sih skill yang harus kita miliki ketika kita sudah lulus nanti, ataupun kita masih belajar, namun kita harus memperjuangkan skill-skill ini? Yang pertama yaitu knowledge and understanding. Kita harus memastikan bahwa kita benar-benar paham apa yang sudah kita pelajari atau apa yang sedang kita pelajari. Basic science-nya, engineering science-nya, kemudian engineering design-nya, kita benar-benar harus paham ketiga ini, agar ketika dalam proses produksinya, tidak ada kesalahan dalam pembuatan maupun prosesnya. Yang kedua, yaitu seorang chemical engineer harus mempunyai engineering analysis. Kita harus dapat mengidentifikasi suatu permasalahan, menerjemahkannya, kemudian menerjemahkannya ke dalam suatu bentuk persamaan. Dan kita harus kemudian bisa memberikan solusi daripada permasalahan yang ada. Hal ini sangat penting bagi seorang teknik kimia. Karena dalam semasa pendidikan di S1 ini, kita pasti sudah banyak menemui problem solving yang harus kita lakukan di banyak soal-soal materi perkuliahan. Yang ketiga yaitu engineering design. Tidak lupa bahwa engineering design ini adalah basicnya, kita juga harus bisa mengimplementasikannya ke dalam mengimplementasikannya ke dalam lapangan. Seperti kita harus mengembangkan daripada produk dan proses yang ada seperti itu. Yang keempat yaitu investigasi, yaitu di mana kita harus, seperti yang kita tahu, kita tidak cuma bekerja sendirian, tetapi kita memiliki tim, teman sekerja kita. Kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, kita harus bisa menulis dengan baik, kita harus bisa mempresentasikan sesuatunya dengan baik, dan dapat ditanggapi oleh perusahaan sehingga kita memiliki nilai lebih. Seperti itu. Kunci yang utama yaitu jika kita ingin berkecimpung atau kita ingin masuk ke dalam dunia teknik, jangan pernah lupakan bahwa bahasa Inggris adalah yang utama. Sumber-sumber terpercaya seperti sumber-sumber yang ada kebanyakan itu berasal dari internasional, di mana bahasa yang digunakan yaitu bahasa Inggris. Lalu kemudian engineering practice, di mana kita harus bisa mengkombinasikan secara garis besarnya kita harus bisa mengkombinasikan antara teori, kemudian dianalisis, dan dipraktekkan ke dalam lapangan untuk menjadi sebuah solusi. Seperti itu. Kita juga harus bisa melakukan manajemen terhadap waktu, ekonomi, dan evaluasinya. Yang terakhir yaitu transferable skill, di mana kita harus bisa berkomunikasi, kita harus mempunyai teamwork, jangan bersifat egois, dan sangat penting sekali untuk kita mengetahui bagaimana menjadi seorang leader ataupun leader yang baik untuk menjalin kerjasama yang baik terhadap sesama karyawan. Seperti itu. Kesimpulan yang ada yaitu, the chemical engineer is a multidiscipline engineer, a strategic problem solver, di mana kita memang akan selalu berkecimpung di dunia permasalahan yang harus kita atasi, yang harus kita berikan solusi, di mana chemical engineer ini, teknik kimia ini, tidak akan pernah lepas daripada transfer fenomena, termodinamik, kinetika, material science, manajemen dan ekonomi, biologi juga kita juga masuk, kita juga harus mengerti tentang computer science, bahasa komputernya, dan kita implementasikan ke dalam lapangan, yaitu design engineering, plan operation, process optimization, engineering balance of living system, energy engineering,
material research, environmental engineering, biotech, safety, dan nano engineering. Seperti itu. Jadi, buat teman-teman yang ingin masuk ke dunia teknik kimia, disiplin dan tekun adalah kunci utama daripada kemauan itu, kesuksesan yang akan kalian capai. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai teknik kimia yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe. Thank you.